Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya Pak Jaka bisa berjumpa kembali dengan anak-anak yang solih dan solihah. Nah, kali ini Pak Jaka akan melanjutkan kisah kita tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Nah, kali ini kita akan memasuki sebuah fase di mana Rasulullah sudah memasuki usia remaja. Ya, kurang lebih usianya antara 15 sampai 16 tahun. Pada saat itu Rasulullah mengikuti sebuah perang. Nah, perang apakah itu? Yuk kita simak ceritanya. Nah, Muhammad SAW yang memasuki usia remaja pernah ikut perang yang bernama Perang Fijar. Penyebab perang ini adalah karena sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Barat bin Qais dari Bani Kinanah yang dilindungi oleh Bani Quraisy. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, si Barat ini membunuh seorang yang bernama Urwa bin Utbah dari Bani Hawazin. Barat membunuh Urwa ini karena ia jengkel karena Urwa dipilih sebagai pimpinan kafilah dagang yang dimiliki oleh Nu'man bin Munzir yang terkenal kaya raya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, akhirnya Bani Hawazin tidak terima dan menyerang kepada Bani Quraisy pada saat itu untuk membalas kematian Urwa. Kalian tahu nggak, perang ini terjadi pada saat itu bulan yang disucikan, termasuk bulan yang disucikan oleh orang-orang Jazirah Arab pada saat itu. Nah, kemudian perang ini terjadi kurang lebih selama 4 tahun. Nah, perangnya lama juga ya, 4 tahun. Dan itu terus terjadi saling serang. Selama 4 tahun itu Rasulullah mengikuti peperangannya. Pada saat awal-awal tahun peperangan itu Rasulullah hanya sebagai pemungut anak panah. Jadi Nabi Muhammad yang pada saat itu masih remaja hanya sebagai pemungut anak panah. Jadi kalau ada pasukan musuh manah gitu, terus Rasulullah mengambil anak-anak panah itu untuk kemudian diserahkan kepada paman-pamannya yang ikut berperang dalam perang Fijar ini. Nah, namun di tahun-tahun berikutnya Nabi Muhammad yang sudah remaja ini di tahun-tahun berikutnya tidak hanya memunguti anak panah saja, tetapi juga ikut menyerang pasukan atau tentara dari Bani Hawazin. Nah, perang ini akhirnya anak-anak setelah 4 tahun berakhir dengan perdamaian ala pedalaman. Jadi perangnya ini terjadi selama 4 tahun dan diakhiri dengan perdamaian atau perjanjian damai, yaitu dengan cara pihak yang sedikit korban jiwanya, ini akan membayar diat atau membayar ganti rugi atau denda kepada pihak yang mendapatkan korban lebih banyak di pihaknya. Nah, dalam hal ini di saat perang Fijar ini ternyata kaum Quraisy lebih sedikit korban jiwanya dibandingkan Bani Hawazin. Akhirnya kaum Quraisy ini pun harus mengganti rugi atau membayar diat atau membayar denda kepada kaum atau Bani Hawazin. Nah, sedikit Pak Jaka ingin sampaikan. Pada saat itu denda atau diatnya yaitu berupa unta. Kalau pasukan atau pihak yang harus diberikan ganti rugi ini mengalami satu kematian, maka kematian ini akan diganti dengan 100 ekor unta. Wow. Jadi 100 ekor unta untuk pihak yang ada korban jiwanya atau mengalami kematian, 100 ekor unta. Kalau cacat tubuh itu 50 ekor unta. Kalau ada tulang yang retak atau jari yang putus itu 15 ekor unta. Kalau lukanya parah itu 10 ekor unta. Kalau ada gigi yang copot maka dendanya atau diatnya 5 ekor unta. Nah, itulah gambaran perang Fijar anak-anak. Perang Fijar yang pernah diikuti Rasulullah ketika beliau masih remaja. Ini menunjukkan apa? Walaupun Rasulullah itu dari golongan yang golongan kaum yang mulia gitu, tetapi ketika ada kewajiban untuk berperang, beliau juga ikut berperang selama itu adalah untuk membela atau melindungi
saudara-saudaranya, dalam hal ini paman-pamannya. Jadi Rasulullah di situ perangnya bukan karena amarah, bukan perang karena menuruti nafsunya, tetapi di sini sekadar untuk melindungi paman-pamannya. Jadi itu anak-anak dirahmati Allah, bentuk bakti Rasulullah pada masa remaja terhadap paman-paman beliau. Yang perlu kita ambil hikmahnya adalah kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua kita, harus berbakti. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, harus berbakti kepada saudara-saudara orang tua kita, dalam hal ini paman, bibi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat kisah yang singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.